Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Debbie Pratiwi. Tempat saya bertugas di SMKN 55 Jakarta Utara, jurusan pendidikan, jurusan Teknik Elektronika Industri. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini ada formulir pendaftaran dan daftar ujiannya, nomor daftar ujian dengan nomor 20204039902. Baik, saya akan memulai proses perekaman untuk uji kinerja pada tahun 2020. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdullah. Hadir. Abi. Hadir, Bu. Alfiansah. Andra. Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu, hadir. Arti. Oke. Baik, materi kali ini kita tentang arsitektur dari microcontroller. Kalau pertemuan selanjutnya, kalian kan udah mengetahui tentang mikroprosesor, sekarang tentang microcontroller. Minggu kemarin juga kita telah melakukan praktik tentang microcontroller juga ya. Nah, untuk microcontroller ini materinya Ibu jelaskan seperti ini. Kalian bisa lihat tampilan PowerPoint-nya. Jadi apa sih itu dari microcontroller? Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensinya dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai selama pembelajaran kompetensi dasar dari merancang bangun microcontroller ini. Apa sih kompetensi dasarnya? Ya, di sini kalian bisa menerapkan KD 3.9-nya, menerapkan arsitektur rancang bangun microcontroller. Terus kalian menjelaskan arsitektur rancang bangun microcontroller. Rekomendasinya untuk keterampilannya itu kalian bisa merancang arsitektur microcontroller. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, berdasarkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, kalian bisa mengklasifikasikan blok diagram dan arsitektur rangkaian microcontroller. Terus kalian bisa menentukan perkembangan rangkaian arsitektur teknologi microcontroller. Nah, untuk itu adalah pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian bisa menampilkan arsitektur microcontroller pada simulasi Proteus. Nah, minggu kemarin kan Ibu udah ngajarin tentang simulasi Proteus. Nah, dengan gambar skema mikronnya dan outputnya. Jadi ada input dan proses dan juga ada output. Terus untuk keterampilan yang keduanya, kalian bisa merancang input-output pada microcontroller dengan simulasi Proteus. Jadi dia merupakan simulasi yang membentuk nanti bentuknya seperti apa, outputnya bisa nyala atau bisa gerak atau tidak. Nah, terus tujuan pembelajarannya dengan melalui diskusi kelompok, ya, nanti untuk pengetahuan kalian melakukan diskusi kelompok, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan tentang materi yang telah Ibu bagi, satu kelompok ada 7 orang. Nah, kalian bisa apa? Kalian bisa mengklasifikasikan bloknya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Terus kalian juga bisa melalui diskusi dan praktek menentukan perkembangan rangkaian arsitektur. Nah, kalau misalnya prakteknya tadi menggunakan simulasi Proteus, jadi kalian bisa menampilkan arsitekturnya, terus kalian juga bisa merancang input dan output. Nah, balik lagi ke PowerPoint-nya. Apa itu microcontroller? Fungsi dari sistem fungsional dalam sebuah chip yang terkandung di dalamnya itu prosesor, memori kecil RAM, memori program, dan keduanya dan perlengkapan input-output. Nah, untuk merancang sistem minimum dari microcontroller, kalian untuk merancangnya diperlukan apa aja, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, untuk perangkat keras itu adalah bentuk hardware-nya ya, yaitu ada yang namanya nomor 1, sistem minimal microcontroller atau disingkatnya jadi SISMIN. Yang kedua, ada namanya software pemrograman. Nah, kita software-nya itu bisa menggunakan
dari MIDI 51 untuk bahasa pemrogramannya, dan downloadernya nanti kalian bisa menggunakan USB downloader, yaitu nanti mengetik program. Setelah mengetik program nanti di-download, nanti menggunakan USB downloader. Nah, jadi nanti sistem minimum microcontrolnya terjadi, jadi bisa mengendalikan output dari input yang telah kalian buat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu. Apa? Bisa jelasin apa lebih detail lagi nggak Bu tentang blok diagram microcontroller? Oh ya, baik. Jadi di sistem minimum microcontroller ini ada yang namanya blok diagram nih, Ibu tunjukkan. Blok diagram mikroprosesor atau microcontroller ini adalah seperti ini. Ada yang namanya ada memori, ada RAM, ada memory portnya, port latch, terus ada flash, ada stack pointernya, ada akumulator, ada register, ada timer, ada interrupt, ada buffer. Nah, masing-masing dari blok diagram ini dia saling bersatu ya untuk menentukan jenis. Nanti ada portnya yang ditentukan untuk menentukan input dan outputnya. Terus memorinya, penyimpanannya, terusnya sebagai controllernya. Nah, masing-masing dari sini memiliki fungsi nanti yang menjadi kesatuan supaya bisa dikendalikan, supaya nanti pada saat pemrograman kalian tahu di mana bentuk portnya yang dikendalikan untuk mengendalikan input dan outputnya. Nah, nanti dikondisikan dengan pemrograman yang kalian buat. Nah, dari setelah diprogram, terus di-upload, nah jadilah sistem kendali atau jadi sistem minimal microcontroller. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Jelas? Inggil? Oh, baik. Jelas. Oke. Selanjutnya Ibu jelaskan kembali. Nah, untuk merancang tadi ya ada dua, sistem minimal microcontroller sama software pemrograman dan compiler serta downloader. Terus ada tipe microcontroller, ada dua tipenya. Yang satu arsitektur von Neumann, dia menempatkan program dan data dalam peta memori yang sama. Contohnya adalah keluarga 68HC05, 68HC11, dan Motorola. Sedangkan untuk tipe yang kedua ada arsitektur Harvard. Nah, dia bedanya program dan datanya terpisah ya. Dia terpisah, tapi dua memorinya juga terpisah. Contohnya ada Intel 80C51, Philips P87CL XX, atau Atmel 89LS XX. Nah, seperti contohnya nanti yang kita pelajari Micron 89S51. Apa sih perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller yang kemarin telah kalian pelajari ya sebelumnya mikroprosesor? Dari segi arsitekturnya, mikroprosesor hanya merupakan single CPU. Sedangkan Micron terdapat ROM, RAM, EEPROM, timer, dan interrupt controller. Memorinya gimana? Memorinya Micron itu ROM-nya kecil, RAM-nya besar. Micron itu ROM-nya besar, kebalikan ya, terus RAM-nya kecil. Software-nya kayak gimana? Oh, software-nya kalau mikroprosesor mendukung program yang besar, terus Micron dapat diprogram untuk pekerjaan yang terbatas. Buat aplikasinya, mikroprosesor hanya sebagai CPU yang menjadi otak dan pengendali, sedangkan Micron dia fungsinya sebagai tugas kendali, terus aplikasinya pada peralatan games, audio video, robot, dan remote control. Kalau harga, Micron itu relatif mahal dan Micron itu relatif murah. Keunggulan Micron itu apa? Kehandalannya tinggi, kemudahan integrasi dengan komponen lain, ukurannya bisa diperkecil, penggunaan komponennya dipersedikit sehingga biaya produksinya semakin kecil dan waktu produksinya lebih singkat. Terus jenis microcontroller. Ada yang pertama microcontroller jenis Atmel, itu keluarga dari MCS51 yang akan kita pelajari. AT89S51, 52, C52, 53 atau 55. Ada yang dari PIC, singkatannya Peripheral Interface Controller. Nah, itu contohnya ada PIC 16F84, 12F625, dan 16F874. Ada yang Maxim, contohnya 80C400, kalau dari Renesas itu keluarga dari Mitsubishi dan Hitachi, contohnya R8C dan M16C. Nah, adapun print arsitektur mikrokontrollernya ya, itu ada ALU, menangani operasi aritmatika dan operasi logika, ada akumulator register,
Dia berfungsi sebagai register, tempat penyimpanan sementara. Ada internal RAM, seperti penyimpanan data yang isinya dapat diubah. Internal ROM, memori penyimpanannya yang isinya tidak dapat diubah. Dan port I/O, untuk berkomunikasi dengan dunia luar, atau contoh inputnya nih, ada sensor, switch, keypad. Nah, itu yang kalian buat kendalikan. Terus outputnya ada LED, relay, motor, buzzer, loudspeaker, sama segmen. Ini tampilan yang bisa kalian juga buat. Nah, jadilah nanti sistem minimum dari microcontroller. Sampai sini ada pertanyaan? Masih hadir semuanya? Konsentrasi? Masih, Bu. Apa? Ayo pertanyaannya. Jadi semisal microcontroller itu dipasang di komputer, apakah bisa, Bu? Microcontroller itu tidak dipasang di komputer, jadi dia merupakan bentuknya IC, ya. Nanti kalian buat sistem minimumnya, jadi dari prosesnya itu dari membuat layoutnya, terus kalian nanti melakukan etching, terus melakukan bore, terus pemasangan komponen-komponennya. Habis itu kalian pasang, nanti ada troubleshooting tuh, dugaan masalahnya seperti apa. Nah, tuh udah jadi tuh sistem minimumnya pada PCB. Nah, kalian ketik programnya. Tapi sebelum kalian ketik programnya, kalian simulasikan dulu nih di Proteus yang kemarin minggu kemarin udah Ibu ajarin di Proteus. Nah, kalau berhasil, bahasa pemrograman yang udah kalian ketik, udah masuk sana, terus input dan outputnya jelas, sesuai dengan portnya, nyala nggak tuh, bergerak nggak tuh? Kalau misalnya yang bergerak kan berarti ada tampilan motor DC tuh yang akan bergerak kiri dan kanan. Kalau yang sifatnya nyala berarti kayak LED, 7 segmen. Kalau LED kan yang lampu kedap-kedip. Kalau yang 7 segmen kayak di lampu lalu lintas tuh, kalian pernah lihat kan kalau kita berhenti ada angka yang naik turun ya? Ya kan? Kalau main di time zone juga, kalau kita masukin poin angka, misalnya main basket, kita masukin tuh bolanya. Nah, setiap kita masukin kan poinnya bertambah kan nilainya? Ya kan? Nah, itu sebagai aplikasi dari microcontroller, seperti itu. Nah, kita bisa buat berbagai project atau alat untuk mengendalikannya seperti itu. Kalian mau buat apa nih? Oh, mau buat sensor atau mau buat lampu lalu lintas. Nah, itu kita bisa buat, yaitu dengan sistem minimumnya, bahasa pemrogramannya, terus kita simulasikan dulu dengan software Proteus. Nah, sekarang sampai sini paham? Inggil? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, terus ada program counter, yaitu register khusus yang berfungsi sebagai penghitung eksekusi program Micron. Ada stack pointer, yaitu bagian dari RAM yang memiliki metode penyimpanan dan pengambilan secara khusus. Bagian datanya disimpan dan dibaca dengan metode acak, tidak dapat dengan metode acak. Terus data yang masuk pada urutan terakhir adalah data yang pertama yang dibaca, atau disebut last in first out atau LIFO. Terus ada timernya, perhitungan interval waktu. Terus ada interrupt circuitnya untuk mengendalikan sinyal, dan clock circuit untuk rangkaian logika sekuensial, di mana bekerjanya itu melalui sinkronisasi clock. Dan untuk prinsip kerja mikrokontroler tersebut, yaitu berdasarkan instruksi program yang telah dibuat dengan bahasa pemrograman, dari bahasa, ada bahasa menggunakan nanti MIDI 51, bahasa assembly, atau menggunakan bahasa C. Nah, sesuai dengan kendali atau output yang diinginkan, dengan terlebih dahulu program download pada sistem minimum mikrokontroler. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh simulasi yang terdapat pada Proteus ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Di sini Bu. ada Micron AT89S51, di sini ada resistornya, di sini ada LED. LED itu light emitting diode yang warnanya itu bisa berubah ya sesuai tampilannya. Yang kalian inginkan ada warna hijau, merah, biru, kuning. Nah, nanti dari software ini kan kalian minggu kemarin udah Ibu ajarin cara mendapatkan atau mencari di mana komponen ini berada. Tinggal pencet aja nih huruf P-nya, keywordnya. Nah, kalian bisa cari sesuai dengan komponen-komponen yang kalian inginkan. Nah, setelah itu ditempatkan pada papan boardnya ini. Nah, itu sekalian rangkai, ada VCC, ada ground-nya, ada port-nya. Makanya tadi kan dikenalkan dulu port-nya yang sebelah mana aja. Ada clock-nya, ada reset-nya. Nah, output-nya itu nih dia itu hanya mengendalikan output, adanya di port 1.0 sampai port 1.7. Nah, port yang lain nanti ini bisa kalian kendalikan, bisa membuat tampilan input yang lain, pakai saklar misalnya, pakai sensor, ataupun nanti output yang lain, misalnya 7 segmen yang tadi kayak lampu lalu lintas, terusnya
apa namanya, counter, ya, itu aplikasinya. Nah, Ibu simulasikan nih, lihat. Nah, dia bergerak. Nah, kelihatan kan? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Nah, jadi lampu LED-nya ini berjalan dia. Jadi judulnya, nah, ini kan minggu kemarin udah Ibu minta kalian buat membuat per kelompok. Dan kalian sudah mengumpulkannya lewat Google Classroom ya. Ibu periksa, alhamdulillah punya kalian bisa ya menjalankan project ini, yaitu mengendalikan output LED tanpa input dulu. Jadi hanya mengendalikan output. Nah, Ibu periksa di kelompok kalian, kemarin udah Ibu lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Udah Ibu periksa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 juga. Tampilannya juga sama seperti ini, yaitu untuk mengendalikan output LED. Oke. Untuk keterampilannya kita sudah lakukan. Terus sekarang untuk lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada arsitektur microcontroller. KD-nya menjelaskan menerapkan arsitektur rancang bangun microcontroller. KD 39 sama 4.9-nya menjelaskan atau direkomendasikan menjadi merancang arsitektur rancang bangun microcontroller. Dan indikatornya tadi udah Ibu jelaskan, tujuan pembelajarannya udah Ibu jelaskan. Nah, petunjuk belajarnya di sini kalian kan sudah membuat kelompok. Nah, kalian Ibu minta untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu share sebelumnya. Ya. Ibu minta dari kelompok yang pertama. Silahkan, siapa yang ingin mempresentasikan kelompok pertama? Saya, Bu. Silakan, ya. Sudah belum, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Big Gibson dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori atau sejumlah kecil RAM, memori program atau keduanya, dan perlengkapan input-output. Dengan kata lain, microcontroller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran, serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja microcontroller sebenarnya membaca dan menulis data. Microcontroller merupakan komputer dalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik yang menekankan efisiensi dan efektivitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut pengendali kecil, di mana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen pendukung seperti IC, TTL, dan CMOS dapat direduksi atau diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh microcontroller ini. Udah, kelompok 1. Udah, Bu. Lanjut, kelompok 2. Hasil presentasinya, kelompok 2. Oke, Bu. Ya. Kelompok 2 yang mempresentasikan tentang sistem minimum microcontroller. Untuk merancang sebuah sistem berbasis microcontroller, kita memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada sistem microcontroller, yang kedua ada software pemrograman dan compiler, serta downloader. Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian microcontroller yang sudah dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC microcontroller tindakan berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya, sebuah minimal microcontroller AVR memiliki prinsip yang sama, yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada prosesor, yaitu microcontroller itu sendiri. Yang kedua ada rangkaian reset agar microcontroller dapat menjalankan programming mulai dari awal. Yang ketiga ada rangkaian clock yang digunakan untuk memberi detak pada CPU. Yang terakhir ada rangkaian satu daya.
yang digunakan untuk memberi sumber daya. Iya. Sudah kelompok 2. Baik, lanjut kelompok 3. Oh ya Bu, aku kurang nyalain sejarah mikrokontroler. Mikrokontroler pertama kali dikenalkan oleh Texas Instruments dengan seri TMS 1000 pada tahun 1974 yang merupakan mikrokontroler 4 bit pertama. Mikrokontroler ini mulai dibuat sejak 1971. Merupakan mikrokomputer dalam sebuah chip lengkap dengan RAM dan ROM. Kemudian pada tahun 1976, Intel mengeluarkan mikrokontroler yang kelak menjadi populer dengan nama 8748 yang merupakan mikrokontroler 8 bit yang merupakan mikrokontroler dari keluarga MCS 48. Saat ini mikrokontroler yang banyak beredar di pasaran adalah mikrokontroler 8 bit varian keluarga MCS 51 CISC yang dikeluarkan oleh Atmel dengan seri AT89XXX dan mikrokontroler AVR yang merupakan mikrokontroler RISC dengan seri ATM 38535. Walaupun varian dari mikrokontroler AVR sangatlah banyak, dengan masing-masing memiliki fitur yang berbeda-beda. Dengan mikrokontroler tersebut, pengguna atau pemula sudah bisa membuat sebuah sistem untuk keperluan sehari-hari seperti pengendalian peralatan rumah tangga jarak jauh yang menggunakan remote control, televisi, radio frekuensi, maupun menggunakan ponsel, membuat jam digital, termometer digital, serta sebagainya. Sekian Bu penjelasan saya dari Baik. kelompok 3. Untuk yang kelompok 4, terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Saya minta untuk menanyakan kepada kelompok 1 atau 2 atau 3 ya. Bertanya. Iya, Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4. Ya, Ingin nanya untuk kelompok 2. ya. Minimum mikrokontroler itu apa saja ya, Bu? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 2 tadi Abi ya? Saya kelompok 1, Bu. Oh ya, kelompok 2 tadi siapa ya? Kelompok 2 tadi siapa? Bargas, Bu, Bargas. Bargas, Bu. Ya, silakan Bargas. Sorry, maaf, pertanyaannya bisa diulang. Tentang sistem minimum mikrokontroler. Yang ada di materi kamu. Pada dasarnya sebuah sistem minimal mikrokontroler atau yang biasa disebut VR itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama itu ada prosesor, rangkaian reset, rangkaian clock, sama rangkaian satu daya. Oke, baik. Jadi sistem minimum tuh ada apa aja yang tadi di blok diagram ya. Ada dari memorinya, stack pointernya, port-port yang terdapat pada mikrokontroler, terusnya ada interrupt-nya, program flash-nya, itu semua masuk ke dalam sistem minimum mikrokontroler. Jelas kelompok 4? Jelas, Bu. Baik. Oke, sekarang saatnya evaluasi untuk penilaian. Jadi kalian perhatikan, sini Ibu akan menampilkan soal. Ya. Terus supaya kelihatan jelas. Kelihatan jelas? Belum ya? Ibu tampilkan dulu. Buat penilaiannya. Perhatikan, sudah terlihat?
Sudah? Sudah, Bu. Saya. Udah, Bu. Oke. Nah, yang pertama dari KD 3.9, dari menerapkan gambar arsitektur microcontroller, itu ada tujuan pembelajarannya, mengklasifikasikan blok diagramnya, arsitektur microcontroller. Nah, nomor soalnya ada nomor 1, 2, 3. Level kognitifnya C3, materinya blok diagram microcontroller. Di sini indikator soalnya kalian Ibu sajikan blok diagramnya. Nah, kalian tentukan input dan outputnya. Pertanyaannya esai. Terus nomor 2 tentang sistem minimal microcontroller. Nah, kalian Ibu minta untuk menggambarkan konfigurasi pin pada sistem minimal dari microcontroller ini. Gambarnya bisa dilihat. Terus yang nomor 3-nya perbedaan mikroprosesor dan mikron. Tadi udah Ibu jelasin ya di PowerPoint, tampilan PowerPoint. Apa sih perbedaan, kelebihan dan kekurangan microcontroller dibanding mikroprosesor? Sedangkan tujuan yang kedua, kalian bisa menentukan perkembangan rangkaian arsitektur teknologi microcontroller. Soalnya ada soal keempat, kelima, keenam. Level kognitifnya masih C3. Nah, materinya tentang cara kerjanya. Jadi disajikan arsitekturnya. Terus kalian di sini ada pertanyaannya ya. Ada resistor sama LED. Dengan resistor yang menghadap input VCC dan LED-nya ke ground. Nah, mengapa cara kerja rangkaian microcontroller ini output LED-nya bekerja secara aktif low? Itu dijawab. Terus yang kelimanya fitur MCS51. Dari tampilan tadi Proteus yang dijelasin, nah kalian bisa sajikan fitur-fitur apa yang terdapat pada microcontroller MCS51. Yang keenam, nah kalian disajikan arsitektur microcontroller untuk menentukan fungsi khusus yang terdapat pada port 3 ya. Dan makanya Ibu tekankan, setiap port itu punya fungsi-fungsinya. Nah, apa tuh fungsi khusus yang terdapat pada port 3? Soalnya, kalian bisa tulis ya, sembari Ibu tampilkan gambarnya, kalian bisa tulis dan nanti jawabannya kalian upload di Google Classroom ya pada hari ini jam sekarang 11.53 pada tanggal 23 November. Selesai Ibu ngasih pertanyaan ini ya, dari 6 soal. Tadi kan indikator soalnya udah Ibu jelaskan. Nah, habis itu kalian kerjakan pribadi masing-masing karena ini secara daring. Terus nanti waktunya setengah jam untuk mengumpulkan kembali tugas ini di Google Upload Classroom ya. Oke? Paham? Ini soalnya. Catat. Nomor 1, tentukan input-output yang terdapat pada blok diagram microcontroller. Nanti soalnya juga Ibu upload di Google Classroom. Yang kedua, gambarkan sistem minimum microcontroller sesuai konfigurasi pin. Yang ketiga, tentukan kelebihan dan kekurangan microcontroller dibandingkan dengan mikroprosesor. Yang keempat, mengapa cara kerja rangkaian mikron output LED di bawah ini bekerja secara aktif low. Yang kelima, tentukan fitur terdapat pada Micron AT89S51. Dan yang keenam ini 6 ya. Kenapa jadi banyak? Tentukan microcontroller untuk menentukan fungsi yang terdapat pada port 3. Nah, itu tadi nanti kalian kerjakan. Sudah sampai akhir pada materi kali ini, pembelajaran kali ini, kalian sudah aktif dalam melakukan diskusi, ada tanya jawab antar kelompok, terus praktek juga kalian telah melaksanakan pada simulasi Proteus, tugasnya yang dikumpulkan pada Google Classroom udah Ibu upload, dan tampilan yang tadi di simulasi Proteus adalah tampilan salah satu contoh dari kalian. Kalian sudah sukses menjalankannya, Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyelesaikan tugas dengan baik. Nanti untuk tes yang tadi Ibu tunggu ya. Setengah jam lagi kalian mengumpulkan. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada? Tidak ada, Bu. Ada pertanyaan? Ya, apa? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik, ditutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.